Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Inspirasi Usaha 70. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai apa sih yang perlu dipersiapkan dalam penanaman jahe selain media tanam. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya, silahkan like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Bagi yang suka dengan video saya ini, silahkan di-share ke teman-teman kalian semua. Baiklah, apa yang perlu atau obat-obatan apa yang perlu dipersiapkan sebelum dalam kita penanaman jahe. Penanaman jahe dimulai dengan yang pertama menyiapkan rimpang yang sehat, usia di atas 10 bulan, yang mulus, yang tidak berpenyakit. Setelah rimpang dipersiapkan, kita semai. Sebelum disemai, terlebih dahulu kita rendam ke dalam obat perangsang akar. Silakan obat perangsang akar ini boleh bermerek apa aja, yang jelas untuk perendaman selama 15 sampai 30 menit itu direndam dulu ke dalam perangsang akar agar pertumbuhan akarnya itu lebih maksimal. Selain perangsang akar, kita rendam juga dengan obat anti jamur, yaitu kalau di sini kami menggunakan antrakol, tetapi ini boleh diganti dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan obat anti jamur itu banyak tersedia di toko-toko obat di sekitar kita. Boleh merek apa aja. Ini dosisnya disesuaikan. Ini digabung jadi satu, kemudian dilarutkan ke air. Rimpangnya kita rendam ke dalam obat kedua ini 15 sampai 30 menit. Ini yang kita lakukan ke awalnya. Kemudian media tanam kita itu yang terdiri dari tanah, sekam, dan pupuk kandang. Itu perlu difermentasi dulu menggunakan EM4. Setelah media tanam itu siap, kita tuang EM4 ini secukupnya. Silahkan menurut dosis. Kalau media tanamnya banyak, ya ini dikira-kira itu seberapa. Kemudian media tanam kita siram menggunakan EM4 dan kemudian kita diamkan maksimal 1 minggu, baru media tanam itu bisa kita gunakan. Setelah media tanam siap, kita taburkan kapur dilomit. Kapur dilomit ini mengandung kalsium dan magnesium. Kapur dilomit ini gunanya adalah untuk menetralkan keasaman tanah dan mengatur pH tanah. Dan fungsinya selain itu adalah untuk penyubur tanah. Kapur dilomit ini bisa kita temukan di toko-toko obat pertanian di sekitar kita. Untuk selanjutnya, setelah usia penanaman kurang lebih 2-3 bulan, kita pupuk dengan menggunakan pupuk mutiara. Di sini kami menggunakan pupuk mutiara. Boleh ini ditabur langsung ataupun dikocor dengan dilarutkan ke dalam air. Untuk dosisnya itu menyesuaikan. Tidak harus 1 sendok, tidak harus 2 sendok. Kalau menggunakan tank silahkan disesuaikan. Kalau menggunakan ember silahkan disesuaikan. Kemudian untuk pengusir hama seperti belalang, semut, ulat, ini kami menggunakan pastak seperti ini. Ini kami gunakan pastak. Ini boleh disemprotkan maksimal itu 1 minggu sekali, itu maksimal. Tapi boleh juga 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan kita. Ini pastak yang kami gunakan untuk pengusir hama penyakit seperti belalang, kemudian ulat, kemudian semut, dan lain sebagainya. Dalam penyemprotan pastak ini biasanya kami itu campur dengan micin. Micin ini boleh micin yang bermerek apa aja. Ini kita campur dengan pastak. Ini gunanya micin ini adalah sebagai
penguat akar, kemudian penghijau daun. Ini gunanya micin ini juga sebagai pembesar buah atau rimpang. Ini kita campur jadi satu dan kita larutkan dalam air, kemudian kita semprotkan. Untuk selanjutnya pemupukan cair, ini kami menggunakan pupuk cair yang kami buat sendiri. Ini menggunakan pupuk cair atau mol yang kami buat sendiri. Ini dari nasi yang basi, kemudian dicampur dengan gula merah ataupun gula putih. Kemudian ini dilarutkan ke dalam suian beras. Untuk pembuatan mol ini ada di konten saya di Inspirasi Usaha 70. Silakan dibuka untuk penjelasan selanjutnya pembuatan mol ini. Untuk mol, untuk pupuk cair ini kami gunakan dengan mol ini yang kami buat sendiri. Kemudian untuk pengobatan pada tanaman jahe, misalnya untuk bercak daun yang sudah parah, kemudian jamur daun, itu kami menggunakan ditain. Ini ditain ini untuk pengobatan. Kalau antrakol tadi untuk pencegahannya. Kalau yang penyakitnya sudah parah, kita gunakan ditain. Ini dilarutkan dalam air, kebutuhan dosisnya silahkan disesuaikan sendiri. Kalau yang sudah parah dosisnya lebih banyak. Untuk pencegahannya, sebelum jahe kita terserang penyakit, ini minimal 2 minggu sekali kita semprot dengan antrakol. Walaupun tanaman kita sehat, tetapi ini berguna sekali untuk pencegahan. Kita semprotkan selama 2 minggu sekali. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tetapi ini berbagi pengalaman yang sudah saya alami di lapangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.